Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Suryani dengan NIM 220862884 dari Departemen Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mencoba mempresentasikan tugas proyek akhir dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Profesor Dr. Rahimawati MPD dan Ibu DRA Eldarwarni MPD dengan sesi 0114 dengan tema yang saya ambil yaitu peran dari pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran blended learning. Nah, yang pertama itu adalah pengertian menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu menurut Torne 2013, ia mengungkapkan bahwa pembelajaran secara blended learning itu adalah sebuah sistem campuran yang memadukan antara dua komponen maupun metode sekaligus. Perpaduan metode tersebut yaitu e-learning dan multimedia. Sementara untuk pembelajaran yang diterapkan berupa kelas virtual, streaming video, teks animasi online, dan lain-lain. Yang kedua yaitu adalah menurut Graham 2005. Graham menjelaskan tentang pembelajaran blended learning itu adalah sebuah pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran online dengan offline atau tradisional. Selanjutnya yaitu menurut Mosa dalam Rusman 2011. Menurut beliau, blended learning itu adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu menurut Dwiyogo 2012. Dwiyogo menjelaskan jika model pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran yang sifatnya gabungan atau campuran. Metode ini hadir dengan mencampurkan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran yang berbasis teknologi atau online. Selanjutnya adalah menurut Allen dan Urey dalam Bong dan Graham 2006. Mereka juga memberikan penjelasan terkait pembelajaran campuran. Menurut mereka, blended learning berfokus pada 1. Perpaduan antara strategi pembelajaran, 2. Perpaduan antara metode pembelajaran, ketiga kombinasi pembelajaran online dengan tatap muka. Menurut mereka, dengan menggabungkan berbagai strategi serta teknik belajar dalam pembelajaran campuran diharapkan mampu membantu peserta didik mencapai target pembelajarannya secara maksimal. Meskipun mereka tidak harus datang ke sekolah, namun peserta didik tetap memperoleh bahan ajar, penjelasan, serta penyelesaian tugas secara optimal. Selanjutnya yang kita bahas adalah pembelajaran secara blended learning itu sendiri. Dimulai dari pengertiannya secara umum atau menurut Sudiarta dan Sadra 2016, bahwa blended learning yaitu pendekatan pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka biasa, classroom face-to-face, dengan pembelajaran tatap muka dunia maya, online face-to-face, di mana sumber pembelajaran berupa uraian materi pembelajaran, tugas-tugas maupun teks yang dapat berupa teks, gambar, suara maupun video di internet sehingga dapat diakses peserta didik selama 24 jam lamanya. Selanjutnya, blended learning itu adalah metode pembelajaran yang memadukan pembelajaran konvensional, yaitu tatap muka dengan pembelajaran dalam jaringan yaitu berbasis elektronik. Pembelajaran ini memanfaatkan perkembangan teknologi seperti Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya. Selanjutnya, blended learning dapat mengakomodasi perkembangan teknologi yang luas tanpa harus meninggalkan pembelajaran tatap muka atau face-to-face di kelas dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan e-learning. Blended learning membuat peserta didik dapat terus belajar dan mengikuti proses pembelajaran dan kemudian dapat menjadi peluang keberhasilan guru dan peserta didik pada pembelajaran. Blended learning juga membantu guru mempersiapkan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik dan membantu menghadapi tantangan di masa depan. Ini menurut Wardani 2018. Selanjutnya, ada kelebihan dari blended learning itu sendiri adalah kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi untuk menambah materi pelajaran dan soal-soal yang diberikan di kelas maupun melalui online yang dikelola dan dikontrol sedemikian rupa oleh guru
supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung, serta komunikasi antar peserta didik dan antara guru dengan peserta didik dapat terjalin baik ketika berada di kelas maupun di luar kelas atau online, dengan membentuk sebuah grup diskusi yang memanfaatkan perkembangan teknologi di era ini. Karena pembelajaran tanpa ada komunikasi tidak akan memberikan hasil sesuai dengan harapan baik dari guru maupun peserta didik. Wardani 2018. Selanjutnya, sebelum melaksanakan pembelajaran blended learning itu sendiri, dapat dilakukan persiapan-persiapan secara sungguh-sungguh oleh sekolah ataupun universitas yang ingin melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang pertama itu adanya peningkatan kapasitas infrastruktur pembelajaran online oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran online seperti teks, video, animasi, dan sebagainya sebagai materi utama yang bisa dipelajari oleh siswa secara online dan yang berorientasi pada pencapaian tujuan belajar, dan tentunya guide dengan pembelajaran tatap muka sebagai kelanjutan dari pembelajaran online-nya. Yang ketiga, pembelajaran blended learning juga perlu dijadikan sarana belajar bersama oleh guru-guru secara kolegial. Karena itu, sangat disarankan jika penerapan blended learning ini dikombinasikan dengan prinsip-prinsip liaison studi, menurut Sudiarta dan Sadra 2016. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik blended learning itu sendiri. Yang pertama, itu ada menggabungkan beragam cara penyampaian. Di dalam pembelajaran gabungan ini yang menjadi fokus utamanya yaitu belajar diharapkan mampu belajar secara mandiri, di mana mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua yaitu mengkombinasikan pengajaran secara langsung. Metode blended learning juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Itu artinya dalam menerapkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengkombinasikan berbagai sumber belajar tatap muka. Untuk media yang dipakai yaitu ada telepon seluler, komputer, video conference, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan adanya metode pembelajaran gabungan, peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi yang disediakan di e-learning tersebut, baik kepada guru maupun peserta didik lainnya. Yang keempat itu, guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Guru serta orang tua mempunyai peran yang sama. Metode ini akan menjadi sebuah pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Daya tarik agar bisa berinteraksi dalam lingkungan belajar juga akan meningkat. Metode ini juga akan memberikan fasilitas pembelajaran yang bersifat sensitif, terutama tentang perbedaan terkait karakter psikologis. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat blended learning itu sendiri. Yang pertama tentunya lebih fleksibel. Yang kedua, bisa meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga, hasil belajar yang efektif. Yang keempat, mampu meningkatkan kepuasan belajar. Yang kelima, partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Karena tadi kita bisa menggunakan forum diskusi sebagai tempat diskusi online kita antara guru dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang keenam, bisa menghemat biaya serta waktu. Di balik adanya manfaatnya tadi, pasti ada juga tantangannya. Tantangan dalam menerapkan blended learning ini adalah yang pertama, bergantung pada teknologi. Yang kedua, memerlukan pengetahuan yang mumpuni tentang teknologi. Karena adanya manfaat dan tantangan tadi, makanya itu kita membutuhkan langkah-langkah untuk metode pembelajaran secara blended learning ini. Yang pertama, pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam menerapkan metode pembelajaran gabungan, kemudian melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Yang kedua, merancang seperti apa teknis pembelajaran menggunakan metode blended learning.
Hal ini termasuk platform apa yang akan kamu gunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkron atau tidak sinkron. Kamu juga harus memilih aplikasi apa yang akan kamu gunakan untuk mendukung metode pembelajaran di kelas pada saat peserta didik benar-benar tidak dapat ke sekolah karena kondisi tertentu. Seperti contoh, pada beberapa tahun belakangan ini kita dilanda dengan pandemi COVID-19. Yang ketiga, pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik. Ini sangat krusial karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran campuran. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pembelajaran campuran ini bukan hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya, akan tetapi kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya itu ada kendala-kendala dalam pelaksanaan blended learning. Yang pertama, tugas-tugas secara daring tidak dapat terkumpul 100% rata-rata antara 80% sampai 90%. Yang kedua, hal ini terjadi karena tingkat kejenuhan yang tinggi dirasakan anak-anak saat belajar yang cukup lama di rumah. Kasus tertentu seperti pada saat PTS dan PAS secara daring, tugas dapat terkumpul 100% hanya itu. Selanjutnya yang ketiga, pengawasan orang tua yang kurang dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring di rumah. Yang keempat, ketersediaan handphone yang kurang memadai. Terkadang dalam satu rumah itu, satu handphone digunakan oleh lebih dari satu orang anak dan juga kadang berbagi dengan orang tuanya. Yang selanjutnya, pemenuhan kebutuhan kuota yang cukup berat apabila pembelajaran daring melalui Vicon melalui seperti Alus on Cam walaupun telah dibantu oleh dana BOS. Terkait dengan kebutuhan kuota yang sangat besar tadi, itulah termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran blended learning ini. Adapun rencana-rencana perbaikan yang akan dilakukan di masa yang mendatang yaitu membangun kesepahaman antara guru, orang tua, sekolah, dan masyarakat bahwa berjalan baik dan tidaknya pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah saja, melainkan semua masyarakat umum dan juga orang tua serta keluarga terdekat juga ikut terlibat dalam perbaikan ini. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran secara blended learning yang saya tampilkan. Dengan adanya contoh tadi, maka sekian presentasi dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.